dipimpin oleh sebuah kesultanan, ini apakah ngaruh Kak dalam cara mereka berpikir atau menghadapi pemilu 2024? Kok DIY nggak ada pilkada, Bu? Yang tidak kalah peran penting adalah ikatan mahasiswa, ikatan pelajar dan mahasiswa yang ada di DIY, IKPMD. Pantarleh, PPK, PPS itu terkait dengan perspektif disabilitas, perspektif kesetaraan gender harus ada. Dan kami juga bekerjasama dengan teman-teman pegiat bencana untuk melakukan proses-proses itu. Hai teman pemilih, terima kasih ya sudah selalu setia bersama podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode hari ini ada saya Reni yang akan menjadi host dan kita kembali kedatangan tamu spesial yang sudah menyempatkan waktu untuk mampir ke studio podcast KPU RI. Kali ini dalam seri khusus Parmas atau partisipasi masyarakat, di mana kita khusus menghadirkan tamu-tamu Bapak dan Ibu anggota KPU atau Ketua KPU, Komisioner KPU dari KPU Provinsi se-Indonesia yang memiliki prestasi di mana di wilayahnya itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 itu sangat tinggi. Dan ini adalah istimewa banget hari ini karena saya pas kedapatan dapat untuk menjadi tuan rumah untuk episode dari tamu yang merupakan juara satu nih, partisipasi masyarakatnya tuh ternyata tertinggi se-Indonesia untuk pemilu 2024 ini. Nah, tidak lain tidak bukan untuk tamu spesial yang hari ini akan muncul di hadapan teman pemilih semua adalah pemenang atau juara satu partisipasi masyarakat. Tidak lain tidak bukan adalah KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Hai Kak Rani, apa kabar? Kabar baik Mbak Reni. Alhamdulillah, seneng banget. Makasih ya Kak udah mampir ke sini. Iya, ini jauh-jauh dari Jogja spesial buat podcastnya KPU RI. Spesial banget nih. Dan ini kesempatan istimewa karena sebenarnya kemarin kita udah rencana mau taping, tapi ternyata DIY waktunya agak-agak tricky dengan jadwal pesawat dengan kegiatan terakhir kemarin, jadi baru bisa hadir kembali hari ini. Makasih ya Kak udah datang. Dan nggak salah karena saya bilang spesial banget karena episode kali ini inilah DIY sebagai pemegang angka partisipasi pemilih yang tertinggi untuk pemilu 2024. Angkanya di berapa Kak Rani? 88,88%. Wow. Jadi 4 kali 8. Quadruplet ya. 88,88%. Ya. Ini juga melebihi angka nasional nih Kak. Soalnya kalau di nasional aja 81, ya, 81. Nah, teman pemilih, ini ada Kak Rani, anggota KPU untuk KPU Daerah Istimewa Yogyakarta untuk di area provinsi ya. Ini karena daerah khusus, apakah kekhususan daerahnya ini juga memberi peran nih terhadap capaian partisipasi masyarakat yang sangat tinggi ini? Sekarang kita akan mulai dengan kita tanya dulu nih ke Kak Rani, apakah gimana nih rasanya kemarin sudah selesai nih mengkondak pemilu 2024, rasanya dulu gimana? Ya, pemilu sudah selesai, tentu puji syukur kepada Allah ya, bahwa di DIY itu aman, itu yang paling penting. Aman, tentram, bahkan kemudian juga situasi masyarakatnya kondusif, kemudian juga semua bisa berjalan dengan baik. Dan ini tentu tidak lepas dari peran semua pihak, semua stakeholder yang kemudian memastikan bahwa proses pemilu itu bisa berjalan dengan aman, termasuk pilkadanya juga. Ini luar biasa bagi kami sehingga plong gitu ya istilahnya kayak. Gitu. Jadi plong ya, rasanya plong ya Kak. Tinggal mau apa nih pasca pemilu kan gitu. Iya betul. Itu kita nanti akan sampai ke situ juga. Jadi rasanya sangat lega ya Kak ya. Aku boleh nanya juga nggak, apa sih tantangan paling besar sebagai penyelenggara pemilu di level provinsi? Apa yang dirasakan tantangan paling challenging nih selama pemilu kemarin? Khususnya Kak Rani deh dalam melihat semuanya dari kacamata atau perspektif Sosdikli Parmas. Ya, DIY itu kan mininya Indonesia. Seluruh masyarakat itu dari berbagai provinsi itu ada di Indonesia. Semua suku ada di Indonesia, di DIY. Sehingga ini jadi tantangan tersendiri buat DIY memastikan bahwa
orang-orang yang memang dia tidak berdomisili atau ber-KTP DIY, tinggal di DIY bisa mendapatkan haknya gitu ya untuk bisa mengikuti pemilu. Itu tantangannya yang luar biasa. Mereka harus terpapar informasi. Nah, karena situasi kebiasaannya mereka berbeda-beda, maka kita juga harus mengikuti kebiasaan mereka. Anak-anak muda biasanya kemana toh? Ke kafe. Oh ya, berarti kita harus datang ke sana. Jadi kita itu menemui di mana anak-anak atau pemilih itu berkumpul, itu yang kemudian kita lakukan gitu ya. Termasuk juga tentu saja dukungan dari semua pihak. Bahkan pada proses itu adalah kegiatan-kegiatan dari OPD itu dikasihkan ke KPU untuk mengisi terkait dengan sosialisasi pemilu itu. Oh gitu. Iya, dan ini luar biasa. Termasuk yang tidak kalah peran penting adalah Ikatan Mahasiswa, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa yang ada di DIY, IKPMD. Itu ada seluruh provinsi kan ada. Dan itu ada dalam bentuk satu organisasi, sehingga kita sangat terbantu mulai dari proses memastikan teman-teman itu bisa menggunakan hak pilih dengan kemarin yang pindah memilih itu. Itu layanan pemindah milih itu yang kita lakukan memaksimalkan betul. Semua kampus bekerja sama. Itu bahkan sehingga kita itu ada TPS khusus 85 titik. Untuk TPS khusus itu untuk teman-teman gitu. Dan itu di kampus daerah apa aja Kak? Di kampus di kampus di UGM itu ada 9. Di kampus ada 9. Ya, tersebar di kampus termasuk di panti juga ada. Panti itu yang kemudian teman-teman pemilih yang kemudian disabilitas di sana ada. Itu kita memastikan layanan itu ada di semua tempat, termasuk memastikan tidak hanya kemudian mereka terdaftar saja bisa menang pilih, tapi juga terpapar informasi bahwa ini loh besok yang dilakukan, siapa saja yang akan dipilih, berapa surat suara yang didapat. Itu memaksimalkan peran itu, termasuk bagaimana kemudian teman-teman di tingkat ad hoc kita di sampai level KPPS itu juga melakukan proses itu gitu ya. Nah, tantangan terberat memang kemudian bagaimana kita bisa mendesain, memastikan bahwa seluruh kawan-kawan masyarakat yang di Jogja itu terpapar informasi. Nah, Jogja tentu saja kalau dari sisi misalnya tingkat pendidikan, melek pendidikannya kan kita tertinggi ya. Nah, itu juga jadi tantangan, di satu sisi keuntungan, tapi di satu sisi juga sebagai bagian dari tantangan kita. Karena mereka bisa mendapatkan informasi yang mungkin jauh lebih cepat dari kita. Ya kan, mereka terpapar informasi, bisa mengakses informasi mungkin lebih cepat dari KPU sendiri. Sehingga kita harus lebih cepat juga memastikan bahwa mereka itu sadar bahwa proses demokrasi 5 tahun ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama, sehingga ya kemudian tadi radio kita sasar, kafe-kafe kemudian kita lakukan. Bahkan kemudian tadi kalau ditanya tantangan terberat ya bagaimana tadi informasi itu sampai ke mereka. Gitu ya, informasi itu sampai, termasuk yang tidak kalah di Jogja itu juga tantangannya adalah banyak teman-teman, dan tantangan dan keuntungan bagi saya banyak orang-orang yang memperhatikan proses demokrasi atau proses pemilu. Karena di DIY adalah gudangnya teman-teman LSM atau NGO yang peduli pada proses demokrasi. Di satu sisi tantangan, di satu sisi adalah keuntungan. Berarti kan apa yang kita lakukan itu diperhatikan oleh banyak orang. Sehingga ketika kita belok sedikit aja, sudah, dan alhamdulillah itu tetap kita ada on the track. Nah, itu. Dan kemudian juga tantangan lainnya di tingkat provinsi memastikan meskipun cuma 5 kota kabupaten, tapi memastikan teman-teman itu kemudian mulai dari awal gitu ya, mulai dari bikin maskot, kemudian debat, semuanya itu tetap harus mempertimbangkan kaidah-kaidah, misalnya responsif gender, kesetaraan, isu-isu yang disampaikan atau dikemas itu juga representasi dari seluruh isu di masing-masing kota kabupaten. Itu kemudian yang menjadi kita mengawal sampai di sana. Sehingga dan event misalnya debat itu tidak hanya sekedar jadi debat di TV saja. Bagaimana kemudian itu bisa sampai ke bawah sehingga masyarakat terpapar informasi betul terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh calon-calon misalnya di proses pilkada gitu. Nah, itu yang sudah dilakukan. Nah, sehingga ketika proses bagaimana sosialisasi ya itu betul-betul kita sampai di sana, Kak Reni. Nah, tantangannya itu di pemilu nasional semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Adalah 1-2 gitu, ada beberapa protes misalnya gitu ya, soal maskot itu ada di kota Yogyakarta misalnya ada. Nah, itu bagian dari proses kita berterima kasih pada teman-teman memperhatikan kita. Kalau kita begitu
Orang ketika ada yang masyarakat memperhatikan kita, bertanya soal apa yang dilakukan, itu adalah bagian dari kecintaan mereka pada kita. Gitu. Bagian dari kepedulian dan itu untuk menjaga supaya proses ini tetap berjalan sesuai tracknya ya Kak ya. Itu menarik banget loh teman pemilih, kita juga jadi sudah dapat gambaran nih tentang hal-hal atau pokok-pokok yang difokus oleh KPU DIY dalam menyasar nih pendidikan pemilih, pendidikan pemilu dan kemudian juga untuk mendorong partisipasi itu ada di mana. Berarti kalau untuk di DIY sendiri harus diakui, disadari, dan faktanya adalah pemilih itu memang kebanyakan yang dari kalangan pelajar, pemilih pemula gitu ya Kak. Kalau secara statistik apakah seperti itu di DIY? Iya. Di DIY memang kemudian jumlah di pemilih pemula itu yang besar ya, termasuk juga pemilih yang tadi dari luar DIY itu besar. Dan di DIY itu kita juga punya wilayah yang itu rawan bencana. Itu kan juga mereka juga berhak ya mendapat terpapar informasi soal pemilu. Kita juga datang ke sana, bahkan kemudian sampai menyiapkan ya. Alhamdulillah tidak terjadi. Ketika terjadi misalnya di lereng Merapi, apa yang dilakukan ketika nanti misalnya ada erupsi, TPS-nya mana, itu sudah kita disiapkan semuanya begitu. Nah itu dia juga mendapat dari sisi teknis antisipasi ketika terjadi bencana, termasuk bagian dari informasi apa yang ada dilakukan itu. Dan kami juga bekerjasama dengan teman-teman pegiat bencana untuk melakukan proses-proses itu. Jadi sudah sangat diantisipasi ya. Ini untuk menjaga banget, udah ada plan B-nya. Kalau nanti amit-amit terjadi, tetap menggunakan hak pilih di hari pemungutan suara ya. Ini menarik banget ya. Dan teman pemilih, saya pikir kalau teman pemilih juga tahu seperti apa karakteristik daerah istimewa Yogyakarta. Kalau teman-teman tahu hanya di kotanya, tapi juga ternyata di sepanjang daerahnya ada 5 kabupaten kota ya. Karania untuk seluruh daerah istimewa Yogyakarta ini, mereka juga menyimpan kekhususan-kekhususan yang lain nih. Nah, kekhususan seperti apa kita akan tahu lebih banyak dari Karani, anggota KPU daerah istimewa Yogyakarta, Kepala Divisi Sosdikli Parmas dan SDM. Jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, Anda masih bersama saya Reni untuk podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tamu spesial kita hari ini masih ada Kak Rani. Hai Kak. Kak Rani adalah anggota KPU Divisi Sosdikli Parmas dan SDM di KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang di pemilu 2024 ini ternyata KPU DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta ini meraih angka partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 itu tertinggi nomor 1 kalau dalam ranking catatan yang kami gelar, dan itu ada di angka 88,88%. Itu angka yang luar biasa ya teman pemilih ya. Nah, ini adalah kesempatan istimewa. Tadi di segmen 1 kita udah ngobrol sama Kak Rani tentang tantangan yang dihadapi oleh KPU DIY dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 yang lalu. Kak, kita bicara tentang pemilu di DIY pasti tidak akan lepas dari kekhususan daerah istimewa Yogyakarta ini ya Kak ya. Tadi kakak sempat bilang, dan jujur aja aku baru pertama kali nih dengar ada orang yang mendeklar Jogja adalah the mini Indonesia gitu kan ya. Semua orang suku ada di sana. Karena kita tahu Yogyakarta itu adalah kota pelajar. Kampus ada banyak sekali ke sana. Impian seorang pelajar itu pengen sekolah, pengen kuliah itu ya di Jogja gitu ya Kak ya. Tempat-tempat terbaik lah untuk sekolah di sana. Dan Kak, kalau boleh tahu, ini aku sebelum sampein ke berikutnya ya, ini teman pemilih ini harus tahu DIY ini adalah salah satu satuan kerja KPU yang prestasinya itu banyak banget ya. Jadi tidak hanya di Sosdikli Parmas, tapi secara organisasi itu kalau dilihat itu gimana ya, solidnya itu top gitu loh Kak. Jadi KPU DIY itu tercatat menang beberapa penilaian-penilaian yang dilakukan dalam rangka tata kelola pemerintahan. Betul. Kemarin bersama-sama dengan kami Biro Parhumas Setjen KPU DIY meraih WBK. Dan itu prestasi yang luar biasa. Karena kalau di kalangan pengaudit sendiri itu untuk bisa meraih WBK itu susah banget gitu. Jadi ini bukan hanya itu, dalam beberapa penilaian tata kelola yang lain
kami juga melibatkan daerah istimewa Yogyakarta sebagai sampling, dan itu semuanya juga menang ya Kak ya. Betul. Sebelumnya Yang juga di meraih beberapa penghargaan kan. dengan Kementerian PNRB itu juga. Betul. Dengan PAN-RB juga ada Layanan publik ya. Iya, di bidang layanan publik, dan itu luar biasa sekali. Berarti kan ini adalah sinkronisasi tidak hanya pada eksekusinya tapi juga dalam tata kelola administrasinya. Sinkron gitu ya Kak ya. Selamat ya Kak ya. Terima kasih. Senang loh kayak ngeliat ini DIY menang terus gitu. Nah itu tadi teman pemilih, aku sempat akan setelah kasih tahu bahwa memang DIY ini memang maksudnya bisa dibilang ya wajar juga bisa mendapatkan prestasi-prestasi tinggi, karena dari sisi tata kelolanya pun dalam pengelolaannya pun itu juga memang well managed gitu, tertata dengan baik, kompak dari sekretariat, kemudian pimpinannya yaitu ketua dan anggotanya, dan ini berjalan selama terus menerus, tidak mungkin hanya terbangun dalam 1-2 minggu ya Kak ya. Nah kita nanti akan melihat nih bagaimana yang dilakukan oleh KPU DIY dalam terus melakukan tata kelola ini nih. Tapi sebelum ke sana saya mau berangkat dulu dari pertanyaan Kak. Ini Kak Rani kan jadi komisioner di KPU juga bukan hanya kali ini ya. Sebelumnya juga sudah komisioner yang lain juga sebelumnya juga sudah menjadi penyelenggara ya. Kalau boleh disampaikan nih Kak, menjadi komisioner di daerah istimewa Yogyakarta, emang sebenarnya karakteristik masyarakat di Jogja itu kalau bisa digambarkan tuh kayak apa sih Kak? Ya, DIY itu ada 5 kota kabupaten yang semuanya memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Kota Yogyakarta daerah urban, otomatis di situ banyak pendatang, dan kemudian di kota itu untuk tingkat pendidikan dia tertinggi, kemudian juga IPM-nya juga gitu ya, sehingga karakteristik masyarakatnya kan berbeda. Dia sudah terpapar informasi cepat untuk bicara tentang akses informasi. Gunung Kidul beda lagi, daerah pegunungan, kemudian juga masyarakatnya banyak yang pedesaan, tentu berbeda dengan kota. Bantul juga sebagian di perkotaan gitu ya, sebagian di daerah juga yang kemudian pedesaan, beda juga karakteristiknya. Kulon Progo hari ini ada bandara, tentu juga berpengaruh pada situasi masyarakat di sana. Kemudian Sleman, nah Sleman itu sebagian besar wilayah perkotaan, tapi ada loh di sebagian yang kemudian lereng Gunung Merapi masih banyak. Nah, itu kemudian menentukan strategi apa yang kita pakai melihat situasi karakteristik masyarakat yang berbeda-beda tadi. Kemudian ketika bicara tentang di desa misalnya, kami pernah melakukan riset kecil terkait dengan sosialisasi KPU yang dilakukan. Apakah pernah mendapatkan sosialisasi dari KPU? Pertanyaan gitu. Warga menjawab tidak pernah. Loh, padahal tahu pemilu dari mana? Dari radio. Loh, radio itu kan juga dari kami sosialisasi. Ternyata sebagian masyarakat akan merasa sudah disosialisasi KPU ketika sudah bertemu dengan penyelenggara pemilu. Kalau lewat radio itu belum. Nah, bukan KPU. Itu radio. Radio, TV gitu. Sehingga strategi itu kita pakai untuk memaksimalkan badan ad hoc kami masuk ke semua pertemuan organik masyarakat. Pertemuan organik masyarakat di Yogyakarta itu masih ada yang namanya Dasawisma. Dasawisma itu 10 warga, 10 kepala keluarga ya. 10 kakak maksud saya. Kemudian RT, RW, kelurahan, itu masuk semua itu ad hoc kita. Dan itu nebeng 15 menit terakhir itu diberi waktu oleh pengurusnya untuk menyampaikan informasi pemilu. Itu masif, tiap bulan itu ada, karena saya juga Bu RT. Jadi itu harus masuk ke situ, dan itu kami minta reportnya. Daerah mana yang belum disasar. Itu teman-teman kota kabupaten itu selalu saya minta daerah mana. Saya selalu keliling ketika itu nggak mau ke kantor KPU, tapi saya langsung masuk ke desa-desa. Saya tanya, sudah pernah ada yang kesini belum KPU-nya? Belum. Saya langsung telepon, sini belum ada. Model-model gitu masih kita lakukan. Iya. Pertemuan warga itu misalnya apakah arisan tadi di tingkat desa Wisma itu arisan. Iya. Kemudian di tingkat RT ya itu setiap bulan itu ada 5 aktivitas arisan dalam satu. Berarti kebanyakan yang perempuan dong Kak? Perempuan lah, bapak-bapak yang kemudian di pertemuan bapak-bapak kan ada RT. Kalau bapak-bapak tingkatnya RT. Gitu. Iya betul. Itu yang kemudian kita masuk di sana. Itu yang selalu kita lakukan, dan itu sudah
ya sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap proses pemilu ibu-ibu itu atau bapak sudah nanti KPU mau ngomong loh ya. Misalnya itu yang datang PPS-nya. Nah, itu nanti KPU mau menyampaikan informasi gitu. Dan itu ada di seluruh tahapan. Nah, itu harus masuk semua tahapan. Hari ini apa? Ad hoc misalnya. Ya itu sosialisasi terkait dengan penerimaan badan ad hoc itu harus sampai di sana. Iya. Jadi tidak menunggu di puncak-puncak tahapan tertentu, tapi di setiap semua tahapan bahkan tahapan ya? krusial ya. Tahapan krusial itu kan ada di pendaftaran pemilih. Pendaftaran pemilih ini tahapan krusial menurut saya. Termasuk di teman-teman kelompok minoritas. Tahapan krusial di teman kelompok minoritas itu adalah ketika pendaftaran pemilih, karena disitulah kita sebagai penyelenggara pemilu memenuhi hak dasar dulu masuk di daftar pemilih. Nah kalau kemudian dia sudah masuk hak dasarnya masuk di DPT, tinggal hak yang lainnya. Dan itu tantangannya luar biasa melakukan proses pendaftaran di teman-teman disabilitas. Itu satu tantangan tersendiri. Hambatannya banyak termasuk dari keluarga yang bersangkutan. Masih itu ada ya. Termasuk tidak kalah penting adalah perspektif dari petugas kita. Pantarleh, PPK, PPS itu terkait dengan perspektif disabilitas, perspektif kesetaraan gender harus ada. Karena dia ketika memperlakukan pemilih itu kan tidak boleh membedakan. Itu perspektif itu harus ada. Memastikan bahwa termasuk dalam penerimaan badan ad hoc. Ya, itu kami pastikan kota kabupaten. Betul. Ini dapat digambarkan ya teman pemilih, ini bukan pekerjaan yang mudah, apalagi memastikan semua orang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, karena itu adalah hak dasar ya Kak ya, supaya nanti di tahapan-tahapan berikutnya sudah tinggal mengalir mengikuti. Karena yang pertama harus dipastikan dulu orang yang akan memilih ini memang sudah terdaftar gitu. Itu yang penting, harus terregister terlebih dahulu. Dan ini tantangannya berada di dalam ranah memastikan semua orang sudah mendapatkan haknya itu. Ya kayak dengan menggunakan segenap potensi yang kita punya, seperti misalnya badan ad hoc termasuk pelibatan teman-teman pegiat. Untuk teman-teman pegiat disabilitas, saya minta begitu DPT yang dan ada masa sanggah itu kita ngundang teman-teman disabilitas untuk ngecek apakah teman-teman kelompok mereka itu sudah masuk situ belum, termasuk sudah sesuai dengan ragam disabilitasnya. Misalnya netra ya dia masuk di kelompok netra. Karena kan itu akan berpengaruh pada fasilitas yang akan kita berikan. Termasuk akan berpengaruh pada metode sosialisasi yang akan kita lakukan. Iya betul. Dan ternyata tersinyalir banyak nggak sih Kak teman pemilih disabilitas di seluruh daerah DIY? Banyak banget. Kota ya, saja 30-an ribu luar biasa. 30-an ribu banyak ya. Dan tersebar di hampir semua TPS mungkin. Hampir semua TPS ada di DIY. Kulon Progo banyak, gitu ya. Kota juga banyak, Gunung Kidul juga banyak. Iya. Ini dengan penyusunan DPT yang benar dengan klasifikasi masing-masing pemilih dalam statistik yang tergambar itu juga menentukan nanti sasaran pendidikan pemilihnya. Betul, sasaran pendidikannya kita akan seperti apa, karena masing-masing ragam memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda. Iya betul. Menarik ya teman pemilih ya. Ini ternyata kalau ngelihat karakteristiknya pemilih di Jogja tuh seperti ini nih. Dan ternyata kalau teman pemilih semua, misalkan Anda yang melihat podcast ini juga seorang penyelenggara pemilu, baik itu KPU ataupun ad hoc, mungkin juga kemarin merasakan di saat pemilu 2024 kemarin tantangannya seperti apa nih di daerah kamu masing-masing. Boleh juga ya cerita-cerita dikit, spill-spill di kolom komentar ya. Dan Kak Rani, kita masih meneruskan tentang bagaimana KPU DIY menghadapi atau menghandle nih di daerah istimewa Yogyakarta supaya partisipasi masyarakat dalam pemilu tuh tinggi gitu. Kayaknya ngaruh nggak sih Kak dengan karakter masyarakat Jogja yang memang ada kekhususan di mana di sana itu kepala daerah di provinsi atau gubernur itu adalah sang raja. Kira-kira karakteristik di mana sebagian masyarakat adalah memang dipimpin oleh sebuah kesultanan, ini apakah ngaruh Kak dalam cara mereka berpikir atau menghadapi pemilu 2024? Kalau bagi saya sangat berpengaruh. Dimulai dari tadi peran-peran stakeholder tadi. Ketika kita sudah meminta bantuan ngerso dalam ya Pak Sultan untuk semua OPD membantu kami, kita itu sudah ada MOU dengan gubernur.
Iya. Ada 11 OPD yang kemudian terlibat dalam pemilu, stakeholder pemilu di DIY. Iya. Nah, begitu sudah ada MOU, kita tinggal datang ke OPD, sudah ada MOU dengan Ngerso Dalem, kami siap membantu lah. Itu dari sisi keterlibatan pemerintah daerahnya. Iya. Nah, dari sisi masyarakatnya gitu ya, kita juga memakai selalu meminta Ngerso Dalem, Pak Sultan maksud saya, di seluruh tahapan ini untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Misalnya di proses pendaftaran pemilih, proses coklit yang kita lakukan, Pantarleh kita memastikan bahwa harus bertemu langsung dengan Pak Sultan dan Bu Gusti Kanjeng Ratu Mas, dan beserta keluarganya. Itu kemudian bagian dari proses sosialisasi yang kita lakukan. Kilo Ngerso Dalem kerso dicoklit, mau dicoklit maaf, mau dicoklit. Lah kok masyarakat nggak mau kan gitu lah. Itu bagian termasuk di Pak Wabubnya ya, di Sri Paduka Pakualaman. Itu juga kami melakukan dengan seluruh keluarga begitu. Nah, beliau kerso kemudian memberi himbauan kepada masyarakat DIY untuk ini tahapan ini monggo datang. Nanti kalau ada yang datang petugas kami dari KPU silahkan begitu. Itu mempan ya Kak? Alhamdulillah mempan. Nah, itu kan juga disebarkan tidak hanya medianya KPU, tapi juga medianya pemerintah daerah. Nah, dan itu di-link ke semua daerah, ke semua kota kabupaten. Tahapan yang lain kampanye, kami sowan, kita minta ya datang gitu untuk ada himbauan dari Pak Gubernur dan Pak Wabub untuk masyarakat dalam mengikuti kampanye yang tertib aman. Di tahapan pemberian undangan, nah itu kemudian himbauannya untuk menggunakan hak pilih gitu. Jadi tahapan itu kita pakai terus. Termasuk pada hari H itu OPD atau stakeholdernya termasuk Ngerso Dalem itu keliling untuk ngecek TPS bersama gitu. dengan J. Nah, itu juga bagian dari apa ya? Ngaruhke ya kalau bahasa Jawa. Ngaruhke kepada masyarakat apakah sudah menahan hak pilih atau belum, bagaimana tadi pelaksanaannya. Itu yang dilakukan. Gitu. Jadi sang raja pun juga berkenan untuk turun langsung gitu, nanyain, ngecek ke masyarakatnya. Dan ini kekhasan atau kekhususan yang dimiliki oleh Yogyakarta ini ya memang masih memiliki implikasi yang tinggi ya Kak ya, dalam masyarakat mau mendengarkan. Sang raja bertitah tentu saja rakyatnya juga akan mau mendengarkan himbauan-himbauannya ya. Kita tahu ya teman pemilih, Sri Sultan Hamengkubuwono X memang salah satu seorang yang sangat berpengaruh dan sangat dihormati, disegani, apalagi di lingkungan Yogyakarta sendiri ya Kak ya. Dan ini ternyata kekhususan yang tidak disia-siakan oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Dan juga seluruh elemen, tadi elemen NGO itu disebut berkali-kali sama Kak Rani, dan jadi jangan jadikan mereka musuh, justru jadikan digandeng ya Kak ya. Bagaimanapun nanti mereka akan bisa membantu untuk dalam proses seperti mengawasi, yang ini belum loh, daerah sini belum selesai loh, daerah sini masih kurang loh gitu, akan membantu jadi kontrol ya Kak ya. Betul, itu kontrol yang luar biasa. Iya gitu. Luar biasa sekali teman pemilih, bagaimana KPU DIY diceritakan sama Kak Rani, anggota KPU Divisi Sosdikli Parmas SDM, merangkul seluruh pihak untuk bisa menguatkan agar sama-sama memiliki dorongan dan juga kontribusi yang besar dalam pemilu 2024 kemarin, saling mengawasi, saling mengingatkan, saling menjaga tentu saja ya Kak ya. Keren banget Kak, aku salut banget dengan kerja yang dilakukan KPU DIY. Dan Kak Rani dan juga teman pemilih, tadi kita sudah sempat singgung nih kalau Kak Rani dan juga 4 koleganya sebagai ketua dan anggota KPU DIY itu bukan orang baru dalam penyelenggaraan pemilu nih. Kak Rani sebelum ini memang di Komisi Informasi, tapi sebelum itu adalah komisioner di KPU Kota Yogyakarta ya. Dan koleganya Kak Rani yaitu ketua dan juga anggota KPU DIY yang lain itu juga sebelumnya adalah penyelenggara pemilu juga. Ada yang di provinsi atau di DIY dan juga ada di Kap Kota juga ya Kak ya. Ada. Nah, jadi bukan orang-orang baru nih. Aku boleh nanya dong Kak, dari perwakilan Kak Rani deh, mewakili seluruh kolega dalam satu KPU DIY. Apa yang dirasa paling berkesan dari pemilu 2024 ini Kak? Karena compare dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang pernah dikondak atau pernah dialami, hal apa yang terasa melekat sebagai penyelenggara setelah menyelenggarakan pemilu 2024 ini? Ya, karena kan
kami berlima komisioner itu sebenarnya sudah saling kenal. Jadi sudah bukan orang baru lagi. Begitu ketemu itu udah langsung klop gitu ya. Udah satu hati. Sudah hati. Jadi kolektif kolegial itu betul-betul kami terapkan gitu ya. Saling mengingatkan, termasuk kemudian ya ketika ada satu permasalahan, misalnya ada satu hal, ya itu kemudian langsung semuanya oke, ini yang dilakukan. Nah, itu betul, misalnya ada beberapa peristiwa yang dilakukan soal, misalnya kita juga tidak bisa, misalnya di Sleman sama Bantul pada waktu pelantikan Badan Hoc misalnya ada satu peristiwa yang viral itu yang ya. viral itu kemudian apa yang kami lakukan, kemudian kita ketemu dulu berlima, oke, bagi peran, dan ketua kita kuatkan, ketua masing-masing kota kabupaten kita kuatkan semuanya, kita minta ceritakan semuanya seperti apa kronologinya. Pak Sekretaris juga tidak tinggal diam ya. Pak Sekretaris dia dengan pasukannya juga melakukan hal yang sama, menguatkan. Yang penting itu kita ada bersama dengan mereka di saat mereka ada kejadian yang itu tentu sangat teman-teman tertekan luar biasa ya. Di tengah tahapan yang begitu dan ada kejadian begitu, komentar dari publik yang begitu, ya itu teman-teman harus dikuatkan dulu. DI harus hadir di kawan-kawan, itu yang paling penting. Nah, Pak Sekretaris bersama dengan jajarannya begitu, kita juga melakukan proses itu. Nah, kemudian kalau ditanya yang paling susah, tentu semua persoalan kemarin ya kita tahu lah ya, di pemilu 2024 beberapa gejolak, dan itu sekali lagi kebersamaan kita yang membuat kita itu selalu mampu mengatasi persoalan. Meskipun kalau dibanding, syukur alhamdulillah, kalau dibanding dengan daerah lain, DIY relatif kecil kan begitu, gejolaknya ya kan, relatif kecil. Tetapi itu pun juga tidak lepas dari bagaimana kita berkomunikasi. Nah, yang sehingga pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan baik gitu. Dan hal yang melekat kami, yang sangat berkesan kami ya tadi, pola komunikasi berlima dan berenam dengan Pak Sekretaris ini yang betul-betul bisa jalan. Jadi bisa mengerahkan dan ya bisa mengorganisir setiap ada persoalan gitu. Misalnya persoalan terkait dengan misalnya penghentian proses rekap. Itu perintah dari KPU RI kan harus kami lakukan. Nah, itu teman-teman teknis menyampaikan, ya udah berarti kita bagi peran. Nah, langsung begitu. Jadi misalnya ada teman-teman teknis dapat dari KPU RI harus begini, disampaikan kepada kami. Kita berbagi peran di masing-masing korwilnya masing-masing, mengamankan korwilnya masing-masing. Itu. Iya, betul. Nah, ternyata diawali dengan komunikasi yang kuat ya Kak ya, dan saling hadir, saling ada untuk satu sama lain. Ini ternyata pembawaan atau penataan organisasi yang kuat dari dalam seperti ini membawa pengaruh yang kuat juga, impactnya ke output kerja kita ya Kak ya. Jadi orang itu kan percaya kalau KPU-nya itu betul satu suara, terus rukun guyup dengan sekretariat, itu kan orang wah DIY gitu. Iya DIY dong gitu ya. Iya, dan ternyata hasil yang bisa kita bilang hasil yang terlihat atau dipamerkan gitu ya sebaik itu ternyata hasilnya sekuat ini ternyata. Peraih juara 1 tertinggi. Kalau ini bukan kompetisi, juara ya memang tertinggi partisipasi masyarakatnya untuk pemilu 2024. Angkanya benar-benar tertinggi. Nah, ini kan bukan kerja 1-2 orang, tapi kan bersama-sama ya Kak ya. Tidak hanya bahkan tidak hanya di internal penyelenggara pemilu saja, tapi juga turut didukung oleh berbagai SKPD, stakeholder, pemangku kepentingan di luar KPU juga ya Kak ya. Ini keren banget, dan teman pemilih pasti juga kepo nih. Kalau eksekusinya sudah sebegitu bagus, kira-kira KPU DIY itu punya langkah-langkah apa lagi ya ke depan, apalagi pasca pemilu 2024, di mana pekerjaan KPU itu masih berjalan ya Kak, masih ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, masih ada pendidikan pemilih itu berjalan terus, satu lagi ada PAW ya Kak ya. Nah, kira-kira satker yang kompak sekuat KPU DIY ini kira-kira punya strategi apa ya setelah pemilu ini, khususnya dalam mengampu pendidikan pemilih nih, kira-kira gimana Kak? Ya, terkait dengan pendidikan pemilih, karena ini ketugasan kita dan kita sadar betul bahwa DIY itu khusus gitu ya. DIY itu istimewa gitu. Dari proses kita berjalan di pemilu nasional, pilkada kemarin, ada banyak anak-anak muda bertanya, kok DIY nggak ada pilkada Bu? Ya, itu kami tangkap sebagai sebuah adanya gap informasi di teman-teman muda. Oh, teman-teman muda ternyata nggak tahu, terutama mungkin yang bukan asli Jogja, karena tadi DIY itu mininya Indonesia.
Jadi orang nggak tahu, yang dia tahu DIY nggak ada pilgub, oh DIY monarki misalnya. Nah, berarti ada gap informasi yang terjadi dan itu harus segera ditututi kalau bahasa kami. Harus segera ditututi dengan pemberian informasi kepada mereka terkait dengan melakukan proses pendidikan pemilih. Pemilih yang khusus ala daerah Yogyakarta kami menyebutnya itu. Kenapa DIY tidak ada? Karena ada cerita begini loh. Ini yang kemudian harus kita sampaikan itu terus-menerus. Dan di situasi hari ini KPU tentu tidak bisa bekerja sendiri. Saya yakin semua proses itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga kami datang ke stakeholder, ke dinas-dinas yang memang punya ketugasan di sana. Misalnya Kesbangpol yang memang mengampu teman-teman mahasiswa dari luar daerah. Ada banyak aktivitas di sana dengan teman. Nah, kita masuk ke sana dengan masuk melalui pendidikan pemilih yang itu ada sisipan, ada materinya soal bagaimana atau apa yang terjadi di DIY, proses demokrasi di DIY. Itu kita sampaikan. Nah, termasuk di SMA kita sudah sowan ke Dinas Pendidikan Provinsi yang menaungi SMA SMK DIY juga berkomitmen yang sama. Kegelisahan pun juga ditangkap oleh beliau-beliau. Sehingga ini menjadi kegelisahan bersama dari proses kita sowan kemana-mana itu. Oh, kami juga menangkap ini memang penting ke depan harus ada pemberian informasi secara terus-menerus kepada generasi muda soal proses demokrasi yang terjadi di DIY. Nah, SMA, Kemenak juga untuk pesantren dan madrasah. Kita bergandeng tangan termasuk Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan yang memang memiliki informasi berkaitan dengan proses demokrasi di Jogja. Itu juga kami libatkan. Termasuk informasi-informasi soal bagaimana kemudian kenapa DIY misalnya tidak ada pilgub misalnya. Itu informasi jenuinnya ada di Dinas Kebudayaan. Kita libatkan untuk itu. Ya, kita akan susun modul. Kalau di SMA arahannya di tengah situasi hari ini adalah dengan bergandeng tangan seluruh guru PPKN. Nah, modulnya kita buatkan, kemudian yang akan menyampaikan adalah guru-guru PPKN yang setiap hari memang mengajar. Nah, itu salah satu strategi yang kita pakai untuk efisiensi agar ini tetap jalan, tetapi kemudian kita juga artinya amunisinya terbatas kan. Tapi ini tetap jalan pendidikan wilayahnya. Itu kita melibatkan itu. Sinergis gitu ya. Nah, hal yang lain DIY itu adalah tadi saya sudah matur di awal banyak teman-teman pegiat masyarakat sipil yang konsen pada isu pemilu. Harus diakui bahwa di partisipasi kawan-kawan disabilitas pemilu 2024 turun. Untuk disabilitas aja. Iya. Itu turun sehingga apa yang terjadi lah kami dengan teman-teman pegiat itu akan membuat peta jalan soal partisipasi disabilitas dimulai dari DIY. Kita akan buka-bukaan lah. PSI apa yang sudah dilakukan KPU, situasi masyarakat soal disabilitas itu seperti apa. Kita masuk dari si hak dipilih saja, hak memilih dulu lah. Belum sampai hak dipilih loh ya. Baru hak memilih saja kita seperti apa. Itu yang kemudian kan kita lakukan Mbak di DIY, khusus untuk di pendidikan pemilih. Kalau yang di pemutaran data pemilih tentu kami sudah sowan ke dinas Dukcapilnya DIY itu kan baru dinasnya. Yang kebetulan kepala dinasnya itu adalah mantunya Pak Sultan. Nah, itu juga sangat open luar biasa. Iya. Jadi sudah dikoordinasikan dengan sedemikian rupa ya supaya tetap kondusif dan tetap bisa melakukan langkah-langkah setelah tahapan pemilu meskipun dengan masa efisiensi seperti ini ya. Termasuk di sekolah SMA pendidikan pemilih lah. Temuan kami terbaru adalah di kampus. Soal pemilihan pengurus kampus yang BEM itu kan kemarin luput ini. Kita hanya konsen di SMA saja. Ternyata penting kita masuk ke kampus Kak. Karena apa? Kemarin kita ketemu dengan teman-teman KPU UMY. Itu namanya mereka juga KPU, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Itu namanya. Lah itu yang dilakukan mereka soal pemilu sama persis yang kita lakukan. Sehingga butuh juga mereka terpapar informasi apa yang dilakukan. Itu penting. Nah, kita akan masuk ke kampus-kampus juga untuk soal yang itu tadi. Iya. Berarti langkah-langkah strategis ini kita bisa contek nih kalau teman pemilih ada juga nih sesama penyelenggara pemilu nih. Langkah yang dilakukan KPU DIY salah satunya menggandeng kampus, kemudian terkhusus untuk mengevaluasi untuk kesertaan atau partisipasi teman disabilitas, kemudian juga menggandeng SKPD ya supaya lebih kondusif dalam mutakhirkan data pemilih dan penyebaran informasi ya.
Betul banget, kalau kita sama-sama tahu bahwa kekhususan daerah istimewa Yogyakarta ini memang memiliki sejarah yang luar biasa dan memang berjalan dengan khusus seperti ini sebagaimana di daerah khusus lainnya di Indonesia, misalnya di Jakarta atau juga di Aceh ya Kak ya, memang punya kekhususan masing-masing dan ini adalah local wisdom yang selalu kita banggakan sebagai bangsa Indonesia, memiliki berbagai macam kekayaan adat, tradisi dan sejarah yang itu terus berimplikasi dan berjalan seiring dengan kehidupan bangsa kita, bangsa Indonesia gitu. Kak, makasih banyak cerita-ceritanya. Ini kita seru banget bisa mendengar langsung dari perwakilan KPU yang daerahnya memiliki tingkat partisipasi masyarakat tertinggi pada pemilu 2024 yang lalu. Ini luar biasa banget, kita teman teman kita bertepuk tangan bersama-sama memberikan apresiasi untuk KPU DIY atas kerja kerasnya yang kami percaya banget nih, kerja keras yang dibangun sekian waktu, bertahun-tahun lamanya, berwaktu-waktu lamanya dan tidak terbangun dalam 1-2 malam aja ya Kak ya. Betul. Kakak di Jogja semuanya, Kak Rani dan semua Bapak Ibu komisioner dan juga teman-teman di sekretariat sana tetap semangat. Siap. Kami tunggu lagi prestasi-prestasi berikutnya di tengah masa-masa ini untuk menuju pemilu berikutnya Kak ya. Betul. Iya betul, thank you banget. Mudah-mudahan nanti bisa mampir ke sini lagi. Amin, terima Amin, kasih. Amin, thank you. Dan teman pemilih, makasih banyak ya udah ngikutin obrolan kita untuk episode hari ini. Nantikan terus episode podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.